Jangan lupa ya. Tanya udah pada makan belum? Ini udah dipanggil. Belum. Astaga. Yang belum sarapan, Di mana? sarapan ya, habis selesai ibadah ya. Atau lagi baca warta, sarapan ya adik-adik ya. Oke, adik-adik yang ganteng dan cantik, kakaknya Ada kode yang baru, kode baru. Halo. Halo Kak Paska. Halo Kak Paska, Kak Halo. Halo adik-adik semuanya. Halo kakak. Bang Luhut. Halo Bang Luhut. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oh ya Kak Adik-adik Kevin sekolah punya Minggu ada game masak nggak? nih. Game Hah? apa tuh? Mau main nggak? Mau main bareng nggak? Mau dong Oh, main kak. tuh. Main apa, Kak? Main, yuk. Harus fokus ya. Karena udah pada mandi, udah pada sarapan, udah pada seger berarti kan? Udah dong Kak. Ya, nah sekarang permainannya itu kayak gini. Kalian ingat kan jargon atau yel-yel kita? Ringgas, burju, sama gabe pasu-pasu. Ingat? Ingat. Ingat dong. Ada 3 ya, David? Bukan 4 sayang. Iya, benar. Oke, yuk lanjut. Jadi kalau misalnya kakak bilang ringgas, berarti ringgas nomor 1. Kalau Kak Kevin bilang burju, Dulu mau ganti nomor nama dulu. 2. Di sini gimana? Oke. Malas dulu. Sama yang ketiga ada gabe pasu-pasu. Jadi permainannya adalah kalau Kak Kathleen bilang 3, 2, berarti gabe pasu-pasu, burju. Burju. Ya. Oke, udah pada paham belum? Belum. Ya, kak. Belum. Yang nyaut siapa sih belum? Sih kayaknya suara Bang Lu. Oke, kita mulai 1 dulu deh, 1 dulu ya. Dari 1, nanti kalau udah pada jago 2, baru 3, oke? Coba tes. Coba Oke tes. kak. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. 3. Ringgas. Gabe pasu-pasu. Pinter semuanya. Lagi. 1. Ringgas. Kita naikin ya levelnya. Gabe pasu-pasu. Pinter. 3, 2. Gabe pasu-pasu. Pinter. Nanti kalau ada yang nggak ngomong kakak liatin loh. Nih kakak liatin loh. Ngomong semua ya. Iya. Lagi. 1, 3. Ringgas. Gabe pasu-pasu. Pinter. Sekarang lebih cepat ya. Sekarang lebih cepat. 1, 2, 3. Ringgas. Burju. Gabe pasu-pasu. Pinter. Nah, karena udah pada pinter semua, sekarang Kak Kathleen mau ajak adik-adik untuk kita bernyanyi. Pakai dan. Tapi bernyanyinya Tadi Bu Guru. tebak lirik Tadi lagu. Kak. Apa? Domba-domba. Oke, adik-adik nih kita tebak lirik lagu ya. Misalnya Kak Kathleen nyanyi kayak gini. Ini domba ya? Udah tidak Ini domba. Kak Kathleen diam. Nah, pas Kak Kathleen diam, kalian nyanyi. Ini Yogi udah kelihatan itu. Kak Kathleen dengar gak? Halo Kak Kathleen dan adik-adik. Sebentar Halo lagi. Kak Rosi. Halo Kak Rosi. Mulai Kalian ngerti? ibadahnya Jadi ya. misalnya nih Kak Kathleen nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Kuda-Kidaki. Jadi nanti ke kakak guru sekolah minggunya kayak Kak Esther, Kak Paska, Kak Rosi, Bang Luhut, Kak Helena, semuanya kita nyanyi dan lain semuanya. Kita nyanyi. Jadi kalau misalnya, tapi Kak Kathleen yang pandu. Kalau misalnya Kak Kathleen berhenti, adik-adik harus ngomong lagunya apa gitu ya. Tidak ada.
Kamu di mana di situ? Adik-adik bingung. Coba dulu Kak Kathleen, ayo coba dulu. Ya oke. Kalau bingung bilang, oke yuk kita mulai ya. Lagunya gampang. Lagunya adalah satu, dua, tiga. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia dan kita semua kita semua anak di dunia. Jadi yang nyanyi itu adik-adik. Nah, jadi yang nyanyi itu Kak Kathleen sama guru sekolah minggu yang lain, tapi yang pandu Kak Kathleen. Pandu tuh maksudnya pimpin ya. Nah, nanti kalau misalnya Kak Kathleen berhenti, setelah kakak guru sekolah minggunya berhenti, jadinya kalian yang sambungin, tapi adik-adik gak usah nyanyi. Jadi adik-adik tebak lirik selanjutnya dari lagu yang Kak Kathleen atau kakak guru sekolah minggu lainnya berikan, oke? Nyanyi bareng. Nyanyi bareng, gak nyanyi bareng, kalian tebak lirik. Oke, kita coba ya. Yuk, lebih semangat. Jangan tidur-tiduran. Ayo kita mulai. Yesus cinta semua anak. Sama anak di dunia. Kita nyanyi lah ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Bangsa di kuning putih dan hitam. Kita semua dicinta Tuhan. Anak di dunia. Oke, udah pada siap kalau lagunya? Udah kakak. Kalau udah pada siap, Pak, kasih emoticonnya love. Kak Kathleen ada love-nya. Kasih emoticon love kalau misalnya udah pada siap. Nanti kalau belum ada love-nya berarti belum pada siap ya. Bagus. Oke, semuanya udah love ya, udah siap banget untuk memuji Tuhan. Buat Kak Kathleen, Iya, Kak. kita perlu ingetin adik-adik supaya ganti namanya. Masih sempet nih ganti namanya sesuai format ya. Oh, Jadi boleh. tulisnya dulu baru namanya. Namanya pakai marga ya. Biar mama ituin dulu Contohnya gimana, Kater? Contohnya kayak nama Kakak Esther. Ini udah banyak sih yang buat. Oke. Nama Bang Luhut itu boleh ya kak. ya. Ya, udah ya. Ya. Kalau Udah Kak kelasnya, terus strip namanya. Misalnya adik-adik kelas 1 strip, terus namanya siapa, gitu ya adik-adik ya. Oke, adik-adik karena kita sudah mau memulai ibadah kita, semuanya sudah siap di tempat ya. Nanti lagi ya kita absennya boleh nanti lagi ya. Kita akan mulai ibadah kita, adik-adik mohon tenang semuanya. Selamat beribadah. Oh, be good, good, good. Jesus, lead me good, good, good. Follow Jesus. I
do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, Kenzi Lubis kayak Kenji Lubis. Gede. Kenzi Madeti nggak? Tahu, udah mama kirim padahal. Taruh Linknya di ya. kamu matiin suara speaker, matiin speaker. Suaranya yang di laptop digedein gitu. Lama. Mau ngapain? Biar badan pipinya deh. Kamu mau dideketin pipinya di sini? Shalom adik-adik. Apa kabar nih? Halo Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sudah siap belum Alkitabnya? Sudah sarapan? Kakak lihat di sini, di Zoom udah pada cantik ya. Hebat sekali. Kan tadi kakak dengar deh. Tadi tuh ada kayak Belajar YLL ya, sama dengan Kak Kathleen ya Kak? Iya, sama Kak Esther dan Kak Apa? lainnya. Tadi kan udah 1 tuh ringgas, 2 tuh burjul, 3 Ketiga tuh gabe pasu-pasu. Nah, karena udah semuanya 1, 2, 3, kayaknya udah semangat nih Kak. Jadi kita satuin ya. Kita langsung yel-yel. masuk YLL sekolah minggu. Nah, semuanya coba di unmute dulu. Ayo biar kedengaran suara adik-adik semua ya adik-adik ya. Belum dipindahin. Nah, di unmute. Oh, Udah. buat siapa? Helena yang mau pimpin. Ayuli. Kak Helena mau ikut gerak. 1, 2, 3. Sekolah minggu. Ringgas. Waduh, adik-adiknya belum semua Kak. Sekali lagi Kak. Waduh, boleh. Ayo yang Pukul lampu, pukul lampu. Sekolah minggu. Sudah, tadi dibilang ya udah jawab katanya. Semua udah tenang ya. Kita mau memuji Tuhan ya Kak. Iya, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu nih kasih Yesus. Indah-indah oh indah. Kalau bisa adik-adik berdiri. Berdiri semua adik-adik yuk. Semangat. Ayo walaupun kita kasih Yesus indah-indah indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah.
Adik-adik duduk semua, kita ambil sikap, berdoa, kita mau memulai ibadah kita yang dipimpin oleh Inang Sintua R. Borung Marbun. Kita berdoa saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu, kita harus bersukaria memuji Tuhan. Mari kita sambut pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25 ayat 1. Nanti kita ulang, ayat kedua kita berdiri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik pernah nggak sih lihat burung-burung di udara, terus abis itu bunga-bunga ditanam, pasti adik-adik pernah lihat kan? Nah, burung-burungnya tadi itu tidak pernah menabur. Bunga-bunga pun juga seperti itu, tapi Tuhan tuh selalu pelihara burung, selalu pelihara bunga-bunga di kebun. Karena burung dan bunga-bunga di kebun dipelihara sama Tuhan, kita anak-anaknya pasti juga dipelihara sama Tuhan. Dan Tuhan selalu berkati kita. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Dengarlah hukum Tuhan diambil dari Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa
mempertahankan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kecup dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 89 ayat 1. Hosi pangoluau. Hosi pangoluau sayopot maawon sayuna mandauda hosi atromaku hosi pangolurotiku bain maau anakmu tutu Mudarmi Kuria Awiya Samon Habasa Iya tutu Dohot Mudarmi Kuria Iya Samon Habasa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampun. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ada kemenangan dan siapa yang dapat melawan? Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu yuk. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154, dalam nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Ini ayat hafalannya ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya ulang, hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja yang memberi keselamatan bagi semua yang percaya. Oleh sebab itu, kita memuji Tuhan. Sekolah Minggu 156. Tuhan Yesus, Raja ni sudah tubuh sian amai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Langit, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu, tapi adik-adik boleh absen ya di chat. Hari ini, Minggu 5 September 2021. Liturgi Sintua R. Borumarbun, pengkhotbah Sintua S. Lumbanggaol, MC adalah Kak Yulia dan Kak Helena. Slide Kak Pasca dan Kak Rima. Musik adalah Bang Jer. Jangan takut. Jumlah anak streaming pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021
21, laki-laki 69 anak, perempuan 62 anak, 1. Kegiatan dan proker sekolah minggu 2021. Ibadah sekolah mengikuti anjuran pemerintah. Dari hari September 2021, ibadah sekolah minggu bersama dengan orang tua, keluarga melalui live streaming jam 8.30 karena situasi dan kondisi masih belum aman. Kedua, hari Minggu depan tanggal 12 September 2021 sekolah minggu juga masih dilaksanakan di rumah melalui live streaming jam 8.30 WIB sambil paduan suara sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 5 September 2021 latihan paduan suara sekolah minggu akan dilaksanakan jam melalui Zoom. Nah, sekarang kakak mau ucapin selamat ulang tahun nih untuk adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September. Nama-namanya Kak Yuli sebutin ya. Immanuel Absalon Simanjuntak, kelas Sukacita. Felix. Ini si Jota. Mati. Kain. Lima September. Jam berapa selesai? Pelin Cahya Panjaitan kelas 3. Kemudian Zain Clarissa Simanjuntak kelas 4. Halo Kak. Sersenko Simanjuntak kelas 5. Yereni Sini ulang. Mana HKBP-nya? Kenapa langsung Depok? Sini Beko. Kak putus-putus. Kak, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Nama pengkota dari pojok. Suaranya dari pojok. Nama pengkota. Pengkota.
Jadi Yohana Simanjuntak namanya. Suara putus. Iya sayang, tunggu sebentar ya. Lagi dibetulin di gerejanya. Sinyalnya lagi kurang bagus. Sebentar ya, Nak. Kak Desi. Kak Halo, sabar ya. Sebentar ya. Lagi diusahakan sama kakak di sana. Jangan marah-marah. Iya, sabar ya. Saat jaringannya di gereja bawah agak kurang bagus. Sebentar ya, Nak. Oke, Kak. Coba yang horong 3 dibaca itu. Kak. Ada tugasnya. Horong 3 baca di layar coba. Tugasnya apa tuh horong 3 tuh? Membuat foto, video singkat. Nah, dibaca ya, Nak. Tadi orang 2 udah lewat ya sama orang 1 ya? Orang duanya tadi menyanyikan lagu Iya. Nah, udah kelewatan ya? Gak apa-apa, nanti di grup minta mamahnya lihat ya. Orang 1 apa, Kak? Orang 1 enggak tahu kakak tadi lupa. Mewarnai. Oh, mewarnai. Mewarnai gambar Tuhan dan Oh gitu. Horong 3 tadi apa ya? Horong 2 apa ya? Horong 2 ya? Horong 2 tadi menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ini orang 3 apa ini orang 3? Coba adik-adik orang 3 apa ini? Baca dulu deh, baca dulu. Kakak nanti tolong share ya foto orang 2 sama orang 1 di grup. Iya dong, pasti. Halo di share adik-adik, dong. selamat pagi. Ya, sabar ya Nak ya, sabar ya. Halo adik-adik. Dijawab dong. Halo adik-adik, katanya tuh. Halo Kak. Halo Kak. Tadi suara Kak Yuli sama Kak Lena kedengeran nggak ya? Tadi suara Kak Yuli sama Kak Lena kedengeran tidak? Dengar Kak. Yang mana? Kedengeran, Kak. Oh, kedengaran. Tadi adik-adik nggak bisa dengar kakak-kakaknya pas di bagian mana ya? Warta, Kak. Ulang tahun, Kak. Pas di warta ya berarti? Iya, pas di warta. Oke, Kakak Rosi akan tampilin ya wartanya. Adik-adik boleh di-mute semua. Adik-adik boleh di-mute semua supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik ya. Ayo mute ya, Nak. Di-mute. Kakak juga mute nih. Oke deh, Kak Desi. Kakak Rosi mulai ya wartanya. Terima kasih adik-adik. Warta. Warta. Halo adik-adik, maaf ya tadi tuh sinyalnya kurang baik. Semoga nanti setelah ini dan seterusnya sampai selesai sinyalnya baik-baik aja, doain ya. Nah, kita mau melanjutkan tadi tuh yang nggak kedengeran itu. Silakan Inang Helena. Ya, kita akan lanjutkan dari aktivitas ya adik-adik ya. Dari aktivitas horong 1. Yaitu adik-adik nanti kakak kelasnya akan mengirimkan gambar ya, di mana gambar itu ada gambar Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik sukacita horong 1 semua mewarnai ya, yang adik-adik kecil dengan mama. Hasilnya nanti dikirim kepada kakak kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Nah, selanjutnya untuk horong 2. Aktivitas horong 2 itu adik-adik menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan dengan gerakan
dan setelah itu videonya dikirim ke grup kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya aktivitas Horong 3. Aktivitas Horong 3 itu adik-adik membuat foto dan video singkat, berbagi atau peduli terhadap mama dan papa atau opung atau namboru atau tulang atau saudara adik-adik yang lainnya. Contohnya gini, saya Yuli Situmorang ingin memberikan roti buatan saya dan mama ke opung, misalnya gitu. Atau ada lagi, saya ingin beri mainan saya kepada adik saya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, adik-adik semua jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas Horong 3. Dan Kak Yuli juga mau kasih tambahan informasi setelah ini ada breakout room dari dari kelas TKA, kelas 2 dan kelas 5. Nah, untuk adik-adik yang lainnya yang bukan kelas TKA, kelas 2 dan kelas 5 bisa setelah ibadah langsung keluar dari Zoom. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi udah kepotong karena sinyalnya, kita harus tetap semangat ya adik-adik, karena di sini tuh semangat banget nih, di ruangan ini tuh semangat banget, walaupun tadi tuh kendalanya banyak banget. Nah, kita mau nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya Kak Yuli mau nanya dulu, pasti adik-adik tahu kan ada cerita tentang 5.000 orang yang diberi makan sama Tuhan Yesus hanya 5 roti dan 2 ikan. Setelah semuanya 5.000 orang itu udah dapat makanannya, ternyata dihitung-hitung ada sisa 12 keranjang. Wah, hebat banget kan mukjizat Tuhan itu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapin Alkitabnya, duduk dulu yang rapi, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan dengan semangat. Lima roti dan 2 Tuhan Yesus sudah berhati. Hai saudara, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar mukjizat Tuhan? Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik dan sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, lindungan-Mu bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan, kami yang ada di sini, anak-anak kami sekolah minggu berada di rumahnya masing-masing, mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Inilah kerinduan kami, ingin berjumpa, bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, terimalah pujian dan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, anak-anakku sekolah minggu yang berada di rumah. Apa kabar? Sehat. Kiranya Tuhan Sehat, Amang Pendeta. dan melindungi kalian semua dalam kesehatan yang prima, sehat bersama Bapak Ibu di rumah. Mungkin kalian sudah rindu ya sama kakak-kakak sekolah minggu, juga sama majelis
yang ada di gereja HKBP Depok Timur. Firman Tuhan di pagi yang indah ini tertulis dalam Evangelium Yohanes pasal 15, pasal 6, dimulai dengan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Evangelium Yohanes pasal 6 dimulai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Allah. Anak-anakku sekolah minggu yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kira-kira di mana ya mereka berkumpul? Tadi disebut di dekat pantai, di pinggir laut Galilea, laut Tiberias, dekat Betsaida Julias. Saya mau bertanya kepada anak-anakku di rumah, kira-kira apakah aktivitas kehidupan orang-orang di tepi pantai? Siapa yang tahu?
Siapa yang tahu? Siapa yang tahu sayang? Nelayan. Menangkap ikan. Nelayan. Apa itu? Kurang jelas suaranya? Nelayan. Nelayan, iya. Nelayan. Tepi pantai orang beraktivitas di sana adalah nelayan atau penangkap ikan. Betsaida artinya tempat nelayan. Ingat? Betsaida artinya tempat nelayan. Anak-anakku yang saya sayangi, ada 4 cara Tuhan Yesus menyampaikan berita kesukaan kepada orang-orang banyak. Ada 4 cara. Yang pertama adalah berkhotbah seperti yang sekarang. Berkhotbah. Saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, kira-kira apa yang kamu ingat khotbah Yesus kepada orang-orang banyak? Ayo, siapa yang tahu? Apa kira-kira khotbahnya? Ayo, siapa yang tahu, nak? Cara berkhotbah itu apa isi khotbahnya yang sangat terkenal? Ada orang bilang itu adalah undang-undang dasar kerajaan surgawi. Di mana itu terjadi? Ayo, siapa tahu? Khotbah di atas. Khotbah di atas. Bukit. Khotbah di atas bukit nanti bisa dibaca dalam Matius pasal yang kelima. Ayat 1 sampai yang ke-9. Ada 8 perkataan berbahagia di sana. Yang ditujukan mempunyai makna yang sangat penting. Satu lagi berbahagia tidak disebut tujuannya seperti apa, tetapi ada 8 kata perkataan berbahagia mempunyai arti yang sangat penting. Itulah sebagai undang-undang dasar kerajaan surga. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nanti kalian baca di Matius pasal yang kelima. Dimulai dengan ayat 1 sampai yang ke-9. Baru yang kedua, Yesus menyampaikan berita kebenaran itu melalui mengajar. Ayo, orang tua siapa di sini seorang guru? Karena Yesus disebut seorang guru. Bukan hanya seorang guru, dia adalah maha guru. Sekarang saya tanya lagi sama anak-anakku, kira-kira apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tentang apa, sayang? Tentang apa, anakku? Siapa yang tahu? Tentang berdoa. Berdoa dan kasih. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa apa, sayangku? Doa apa? Siapa yang ingat? Doa apa, nak? Doa Bapak kah? Doa Bapak kami. Yang ada di surga. Kalian harus hafal benar-benar. Karena itu adalah ajaran Yesus Kristus tentang berdoa. Yaitu doa Bapa kami yang selalu kita tutup di dalam setiap kebaktian minggu, kebaktian pertanian, dan lain sebagainya. Itu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perumpamaan. Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira perumpamaan tentang apa? Yesus menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang di sekelilingnya. Biar mereka cepat mengerti dan memahami tentang kerajaan surga. Ada yang tahu, sayangku? Anak-anakku? Banyak ya. Perumpamaan tentang benih, anak yang hilang. Apalagi, sayang? Banyak ya tentang kebun anggur ya. Banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang keempat adalah tanda mukjizat. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan sekarang ini. Tentang mukjizat, halongangan di dalam bahasa Batak. Mukjizat. Ayo, mukjizat apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang banyak? Ayo, banyak, sayang, banyak. Banyak itu. Pasti tahu kalian. Mukjizat apa tentang? Selain memakan
5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Ada lagi. Apa lagi kadang-kadang? Apa lagi? Orang buta dapat? Dapat melihat. Orang lumpuh dapat? Berjalan. Orang tuli dapat mendengar. Segala jenis penyakit disembuhkan. Itulah tanda mujizat. Sekarang mujizat yang kita bacakan tadi adalah Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih. Yaitu masih orang dewasa, belum tentu, belum terhitung perempuan atau anak-anak. Bahkan lebih 5.000 sebenarnya. Dengan 5 roti, 2 ikan. Apa mungkin itu? Secara logika manusia. Tidak mungkin menurut kita ya. Tetapi nothing impossible for God. All everything are possible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan. Cara Allah untuk melipat gandakan sesuatu berbeda dengan cara manusia. Dari hal kecil bisa menjadi besar, dari yang besar bisa menjadi kecil. Tuhan tidak terpahami oleh akal dan pikiran dan logika manusia. Tapi kita mengenal kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Lihat, 5.000 orang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan dia makan. Murid-muridnya pusing, bingung. Bagaimana cara kita melihat sebegitu banyak orang memberikan makanan kita nggak ada, tidak tersedia, tidak diprogramkan itu. Yesus berkata kepada Filipus, apa katanya tadi, anak-anakku? Filipus disuruh Yesus untuk membeli roti. Tapi kata Filipus, 200 dinar juga, seharga 200 dinar, kita membeli roti tidak akan cukup untuk mereka. Yesus mengerti dan memahami bahwa Filipus masih mempunyai iman yang kecil. Padahal setiap hari dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Yesus mencoba Filipus. Tetapi apa? Filipus mengatakan seharga 200 dinar pun untuk dibagikan sekecil roti pun kepada mereka ini tidak akan cukup. Inilah cara Tuhan untuk mencobai dan menguji manusia. Cobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan berbeda dengan cobaan, ujian daripada iblis. Cobaan dari Tuhan adalah untuk menguatkan agar kita mampu menghadapi keadaan sesulit apapun. Cobaan dan ujian dari Tuhan, kita dituntut berserah kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menguji dan mencoba manusia bukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan, walaupun cobaan itu pahit, itu adalah sebagai obat penyembuhan untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Itulah cobaan dari Tuhan. Walaupun sakit, walaupun kita nggak bisa lagi memikul cobaan dan ujian itu, tapi Tuhan disitulah memberikan kekuatan kepada kita. Dengan catatan, kita harus berserah kepada Dia yang Maha Kuasa. Sedangkan cobaan dari iblis adalah sangat muluk-muluk, sangat manis, sangat enak untuk didengar, bahkan dilakukan. Tetapi ingat, cobaan iblis adalah untuk menjerumuskan dan membinasakan manusia itu
jatuh ke dalam lembah kegelapan. Itulah tujuan iblis. Ingat anak-anakku, kalau ada cobaan dari Tuhan atau ujian dari Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menanggung itu semua. Yang penting kita berserah kepada Dia. Sekarang bagaimana ini? Sampai ada 5 potong roti, 2 ekor ikan. Kok Andreas kau tahu ya? Ada anak kecil katanya. Coba kita bayangkan kalau di sini berkumpul 5.000 lebih. Kok Andreas kau tahu? Ada seorang anak kecil membawa 5 potong roti, 2 ekor ikan. Nanti kalau di rumah, coba baca Matius pasal 14 ayat 17 dan Markus pasal 6 ayat 38. Sebenarnya murid-murid Yesus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari. Kalau seorang nelayan yang pekerjaannya di laut, mereka mempunyai stok makanan untuk beberapa hari. Karena di tengah laut tidak ada yang jualan. Tidak ada toko di sana. Tidak ada untuk warung membeli makanan. Mereka setelah di darat, mereka memperhitungkan berapa lama di laut. Mereka siap sediakan itu untuk makanannya. Akhirnya Andreas bergegas ke perahu. Melihat masih ada sisa makanan 5 potong roti, 2 ekor ikan. Dari sana dia. Dari perahunya. Kenapa anak-anak yang membawa? Sebenarnya kalau anak-anak di tepi pantai, kalau di Ancol atau di mana tuh? Di pelelangan ikan ya, di Pasar Baru sana, atau di Marunda sana, itu biasa ada jermal. Artinya, jadi anak-anak diberdayakan untuk memilih ikan. Nah, kebetulan di sana juga ada seperti itu. Akhirnya Andreas mengambil 5 potong roti, 2 ekor ikan dikasih sama anak ini. Berikan kepada Yesus. Soalnya Andreas juga ragu. Kalau 5 roti sama 2 ikan kok bagaimana mungkin? Tapi gue nggak apa-apa. Yang penting saya kasih sama anak ini, dikasih sama anak, disuruh anak itu memberikan kepada Yesus. Yesus mengambil roti dan ikan, dia mengucap syukur. Kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Tetapi berasal dari Bapaknya yang sangat dewasa, pencipta segala yang ada. Segala sesuatu akan mungkin bagi Tuhan, walaupun bagi manusia itu susah. 5 potong roti, 2 ekor ikan. Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya di surga, karena kekuatan kuasa daripada Bapaknya lah yang dipergunakan oleh Yesus. Makanya, sisa berapa sayang? Berapa dari sisanya? 12 bak. 12 bak. Ada anekdot orang Batak tentang itu. Mungkin di sana nggak ada orang Batak katanya. Kalau orang Batak ada di sana, nggak ada yang tersisa. Habis itu semua. Itu katanya ya. Tapi untung katanya nggak ada orang Batak di sana, makanya masih ada sisa. Tetapi kuasa Tuhan, apapun yang diinginkan oleh Tuhan akan terlaksana. Demikian juga anak-anakku, segala sesuatu yang kamu inginkan, mintalah kepada Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, janganlah pergi kemana-mana. Tapi datanglah kepada Tuhan. Itu gratis dan tidak dibayar. Kalau kepada yang lain, mungkin ada jaminan, ada dibayar untuk itu.
Anak-anakku sekalian, 5 roti, 2 ikan, bahkan lebih untuk 5.000 orang yang berkumpul di sana. Masih ada waktu? Cukup. Jadi anak-anakku yang penting tadi, saya tegaskan kembali, cobaan atau ujian dari Tuhan adalah untuk membuat manusia itu kuat menghadapi sesuatu dan menyelamatkan manusia itu sendiri. Sedangkan dari setan atau iblis adalah untuk menjerumuskan. Demikian anak-anakku, berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dan sungguh-sungguh baik. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah Kau dengarkan pada minggu ini. Apapun yang kami alami, yang kami inginkan, Tuhan akan memberikan apabila kami datang berserah dan memohon kepada Tuhan. Sesulit apapun cobaan yang kami hadapi, bila kami berserah kepadamu, kami akan dapat melaluinya dengan penuh pengharapan dan kebahagiaan. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu ke tangan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, cukupkan mereka Tuhan, apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan tutup ibadah ini. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun, menyertai seluruh aktivitas anak-anak sekolah minggu, di rumah, di luar rumah. Nanti bila sekolah tatap muka, kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari hadapan kami, agar kami senantiasa datang berkumpul di rumahmu yang kudus ini, bersekutu dengan Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, kami sampaikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Wah, banyak banget ya tadi mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan tuh tadi apa aja sih Kak Helena? Ada air menjadi anggur, terus abis itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sehingga dapat melihat, terus abis itu apa lagi Kak? Yang lumpuh bisa berjalan Kak. Wah banyak banget, apalagi tadi ditambah lagi Tuhan Yesus tuh bisa ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul ya Kak, 12 keranjang. 12 keranjang ya sisanya. Ya, banyak dan banget. bukan 5.000 aja, masih ada ibu-ibu dan anak-anak Kak. Wah pasti banyak banget. Ini aja nih hari ini aja Zoom hari ini yang ikut ada 120 orang tadi Kak Yuli lihat. Terus satu kamera, satu handphone tuh bisa 2 orang. Wah itu aja udah banyak banget. Gimana 5.000 orang ya Kak? Terus habis itu sisa lagi 12 keranjang. Wah banyak banget, itu mukjizat Tuhan banget ya. Terus habis itu Kak, kita juga nih sehari-hari kita dapat mukjizat dari Tuhan karena setiap harinya itu kita diberi nafas kehidupan sehingga adik-adik Kak Helena, Kak Yuli dan kakak guru sekolah minggu lainnya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau adik-adik mah sekolah, terus adik-adik bisa main, itu tuh dari mukjizat dari Tuhan. Kalau hari Minggu seperti gini Kak, ikut ibadah. Oh iya, walaupun memuji melalui Tuhan Zoom ya Kak. Iya betul. Nah, karena untuk merespon firman Tuhan tadi dan mengucap syukur, kita mau mengumpulkan persembahan di Siluaku yang adik-adik udah ada Silua buat. Nah, Siluakunya dikeluarin, habis itu kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 77 ayat 1 sampai 2.
adik-adik bangkit berdiri. Sian Lasniru Usombaoi Nama Auditu Haki. Anak-anakku di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, yang mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa, Bapa kami, ikutkan saya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihannya kita, kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, dan mengurniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oras, anak-anakku. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu anakku. Minggu anakku. Mau selesai nih ibadahnya, Kak. Kita nyanyi 5 roti dan 2 ikan dulu nih sebelum semuanya Sambil dicat ya, yang belum absen ya adik-adik ya. Oh iya, yang belum dari absen, sukacita sampai lorong 3. Ya, kita mau memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Tunggu sebentar ya. Kayaknya pada semangat-semangat semua tuh Kak, aku lihat no. Iya. Semangat, tepuk tangan ya adik-adik ya, sambil gerak, berdiri semua. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 saja. Saudara, apa kau dengar? Dengar mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 saja. Oke, kita yel-yel dulu terakhir nih Kak. Semangat ya. Sekolah minggu. Ringan. Burju.
Ih, senang banget ngeliat adik-adiknya tuh gembira. Iya senang tuh adik-adiknya ya, lihat tuh ada yang mau keluar, ada yang mau masuk room Kak, yaitu kelas TKA, kelas 2 dan kelas 5. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik semua. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. TKA kelas 2 dan kelas 5 pilih breakout room-nya sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Yang lainnya boleh keluar. Nanti ketemu kakak kelasnya. Bye. Terima kasih. Sana kau masuk dari tadi. Mana aku sudah Ya kamu ngapain? Ya, kalau keluar. Kak, kami keluar dulu atau nunggu pembagian kelas, Kak? Jangan keluar dulu ya sayang. Nanti ada kakak-kakak yang masukin ke kelas masing-masing ya. Ditunggu ya. Semuanya, Kak. Yang kelas 2 nanti masuk kelas 2, yang kelas 5 masuk kelas 5. Nanti di breakout ya, dikelompokkan gitu ya. Sabar ya, kakaknya lagi masukin ke kelas. Ada nih. Tapi jadi mainan tapi
6 masuk. Ada yang Mama, ada yang kelas 5 itu. Lontong Kak, sekali. Lontong. Ina kan harusnya minggu depan. Ina mau Iya. lagi minggu depan Enggak, gantian. Ini karena suaminya kan lagi pulang. Dari Isoman keluarga. Iya, tapi dia enggak negatif katanya. Iya, tapi tetap di Isoman. Ya udah, kalau Ina misalnya aja lagi dia nggak bisa ya aku.